Salam sejahtera, semua kita semua selalu sehat, sukses, dan berbahagia. Di kesempatan kali ini, yuk bisa Excel akan sharing mengenai fungsi lookup dan match ya. Nah, lookup ini fungsinya kalau sering dengar VLOOKUP itu sama, cuman kalau VLOOKUP kita mencari vertical lookup ya, mencari vertikal secara vertikal. Kalau ini mencari lookup ini mencari secara horizontal. Nah, cara penggunaannya seperti apa? Ya, kita mencari nilai yang ada di sini sesuai dengan kunci yang dicari. Misalnya di sini kita ada golongan. Kita mau cari golongan 3, gaji pokoknya berapa, tunjangannya berapa, transportnya berapa. Nah, itu kita bisa juga dengan fungsi VLOOKUP. Nah, tapi kali ini kita menggunakan fungsi lookup ya. Nah, ini cara pakainya, rumusnya sama dengan lookup buka kurung. Nah, ini juga sama, ada 4 kolom yang harus diisi ya. Kita mau cari kunci yang mau kita cari apa ya, dalam hal ini golongan. Terus tabel array-nya mana? Tabel array-nya dalam hal ini tabel kompensasi. Terus berikutnya row index. Nah, kalau ini row kita mau ngambil di baris ke berapa ya. Sama kita lookup rank, kita mau sama persis atau mau lebih besar atau lebih kecil. Nah, sekarang kita mau lookupnya sama persis. Nah, kita pakai misalnya golongan. Kita lookupnya golongan B4, koma. Nah, golongannya ada di terus kita table array. Table array-nya ada di sini. Kita blok semua. Terus berikutnya koma. Nah, gaji pokok ini ada di baris keberapa? 1, 2. Berarti kita koma 2. Kalau yang terakhir kita mau lookupnya sama persis, kita pakai 0, tutup kurung, enter. Ya, otomatis kita coba copy ke bawah. Nah, ini kenapa error? Nah, masih ingat referensi sel absolut sama referensi sel reference. Karena di sini berubah nih, kita lihat. Nah, ya, dia mencarinya semakin ke bawah, semakin ke bawah. Kalau kita ke bawah, dia semakin ke bawah. Nah, supaya itu tidak terjadi, tabelnya tetap. Di sini kita tekan F4 supaya dia menjadi referensi sel absolut, enter, baru kita copy ke bawah ya. Nah, ini nggak berubah ya. Kalau kita lihat ya, tadi kita copy ke bawah, dia tabelnya semakin ke bawah. Ini nggak, di paling bawah pun tetap sama di sini ya. Nah, itu fungsi lookup. Nah, sekarang kalau kita mau ngambil tunjangan, tinggal kita copy rumusnya, copy F2, Ctrl V. Nah, tunjangan ada di baris keberapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kita isi kolom ke 2 ganti jadi 4. Enter, copy ke bawah. Ya, tinggal dicek hasilnya sama atau enggak. Kalau dia kolom 1, kalau dia golongan 1, 200.000 benar. Kalau dia golongan 2, 350.000. Ini golongan 2, 350.000. Ini benar ya. Kalau transport berapa? Tinggal kita ulang lagi. Transport ada di kolom ketiga. Ada di baris ketiga. Tinggal kita ganti ininya menjadi 3. Copy ke bawah. Ya, selesai. Kalau mau total tinggal sum. Kita jumlahkan. Tutup kurung. Ya, ini untuk lookup udah selesai. Ya. Dapat juga kita menghitung gaji dari gaji pokok, tunjangan, transport, dan totalnya berapa. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gabungkan dengan match? Ya, kalau kita gabungkan dengan match, kita tidak usah ngisi manual lagi. Ini kolom kedua, ini kolom keempat, ini kolom ketiga. Bukan kolom, baris ketiga. Ya, baris ketiga, baris keempat, ini baris kedua. Nah, kalau fungsi match, dia bisa mengembalikan kalau kita cari gaji pokok, tunjangan, transport ini, dia berada di baris ke berapa. Ya, misalnya, contoh rumus, ini saya hapus. Kita pakai fungsi match, sama dengan match. Ya, saya mau cari apa? Gaji pokok misalnya. Gaji pokok berada di baris ke berapa? Koma, lookup range-nya di sini. Ya, kita ke bawah. Ya, baris keberapa, koma, kita mau sama persis berarti 0, tutup kurung, enter. Nah, dia akan dapat gaji pokok itu berada di baris kedua ya.
Nah, kalau kita copy ke kanan, ini V, ya, nah ini kita cari, berarti ini kan D di D3 ya, D3, enter. Nah, tunjangan ada di baris ke 4 ya, 1 2 3 4. Berikut juga sama, transport ya. Ini kita ganti menjadi E3, enter ya. Otomatis dia akan mendapatkan nilai 2 ya, baris kedua, baris keempat, baris ketiga secara otomatis. Jadi di sini bisa langsung kita kopikan, kita tinggal gabungkan dua rumus ini. Caranya bagaimana? Ya, ini kita copy, berarti ini kita copy ke atas, copy match sama dengan rumusnya ini. Nah, ini yang baris kedua kita ganti dengan rumus ini ya. Kalau udah enter, bener nggak ya? Sudah benar. Nah, tapi jangan lupa kita menentukan juga, kalau ini kan kita mau copy rumusnya ke bawah. Kalau kita copy ke bawah, apa yang boleh ikut turun ke bawah, apa yang enggak. Nih, misalnya kita langsung copy ke bawah. Nah, dia error. Kenapa? Kita harus menentukan dulu. Kalau kita copy ke bawah, ini lookup di sini ke bawah golongan sudah benar, berarti dia boleh berubah sesuai dengan barisnya. Kalau turun ke bawah berarti B jadi B5, B6, B7. Berbeda dengan C. C ini boleh turun ke bawah nggak? Kalau kita copy ke bawah, dia akan menjadi C4. Berarti yang dicari bukan gaji pokok lagi, akan di atasnya. Berarti ini kita nggak mau kan? Dia berubah. Berarti kita tambahin dolar di depannya. Ya, setelah kita tambahin dolar, dia akan ikat, nggak berubah. Oke, kita enter, kita copy. Masih salah seharusnya. Nah, ya, ini menjadi dapat I. Ya, kenapa? Coba lihat. Pada saat kita copy ke bawah, di sini yang berubah sekarang nih. Ya, di mesh-nya ini harusnya A15, ini kan A jadi A16 nih. Harusnya A15 sampai A19 dia berubah menjadi A16 ke A9, bergeser ke bawah. Berarti di sini harus kita kasih dolar juga biar gak berubah. Kita ke atas lagi. Ini kita F4. Ya, ini kita F4. Nah, ya, sehingga ini menjadi fungsi referensi tabelnya absolute, nggak berubah dia walaupun kita copy ke bawah. Coba kita copy lagi ke bawah. Oke, ya, dia jadi ya nggak berubah dia. Nah, kalau tadi kalau kita copy ke bawah berubah, itulah yang harus kita perhatikan, referensi selnya absolute atau reference. Ya, ini berikutnya tinggal kita, nah kita copy ke kanan pas. Nah, ini juga terjadi kesalahan. Apa sih yang salah? Coba lihat lookup-nya. Seharusnya dia lookup-nya ini kuncinya adalah golongan, dia berubah menjadi ke gaji pokok. Ini kan harusnya tetap B ya. Harusnya di sini tetap adalah B4. Coba di sini kita ganti B4. Nah, dia benar, tinggal kita copy bawah, selesai. Ya. Dapat, selesai, benar ya. Nah, tapi kalau kita mau ngubah dari sini tadi, berarti ini yang ke bawah boleh berubah, ke kanan nggak boleh berubah, B nggak boleh berubah jadi C. Berarti di sini kita kasih dolar. Ya, kita kasih dolar, kita oke. Tapi di depan B4-nya nggak perlu, karena kalau kita copy ke bawah dia boleh berubah. Enter. Ini kita copy ke bawah, hasilnya nggak berubah. Tapi kalau kita copy ke kanan, ini saya delete dulu, kelihatan perubahannya. Ya, nah ini saya copy ke kanan kok. Ctrl C, Ctrl V. Nah, hasilnya kan benar, ngikut. Ini konsekuensi copy value. Nah, ya. Nih. Ya, hasilnya tetap benar. Kita copy ke bawah. Ya, hasilnya tetap benar semua. Ya. Jadi selain rumus harus ingat juga referensi selnya. Ya, kalau mau memperdalam tentang referensi sel absolut sama relatif, bisa klik link di kanan atas ya. Nah, ini kita tinggal cek aja bener nggak ini hasilnya. Kalau misalnya golongan 3 tunjangannya 500.000, golongan 3 tunjangannya 500.000, berarti sudah benar ya. Kalau golongan 1 tunjangannya 200.000, tunjangan nih golongan 1 tunjangan 200.000 sudah benar.
Nah, ini tinggal kita copy lagi rumusnya ke yang transport ini. Ya, bener nggak hasilnya? Tinggal dicek. Ya, kalau misalnya dia golongan 3, transportnya 1,5 juta. Golongan 3, transportnya 1,5 juta. Ini benar ya. Kalau golongan 1, transportnya 500.000. Golongan 1, transportnya 500.000. Hasilnya sudah benar. Ya, ini totalnya juga sudah benar. Ya. Nah, terus berikutnya, kalau ini kita biar bisa otomatis nambah dan berubah, ya kita format as table lagi. Kita di sini format as table, ini yang kanan. Ya, format as table. Oke. Nah, sehingga pada saat kita nambah, misalnya di sini namanya saya Angel misalnya. Ya, golongan berapa? 2. Enter. Ya, dia langsung keisi otomatis. Tapi kalau kita nggak bikin as table, dia nggak akan berubah secara otomatis. Ya, mungkin ini saja sharing kali ini mengenai fungsi lookup dan match. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Atau jika ada pertanyaan mau gabung dalam grup Telegram, bisa klik link di deskripsi. Ya, terima kasih. Tekan tombol like atau jempol jika menyukai video ini. Tekan tombol subscribe dan lonceng jika mau mengetahui ada video baru dari channel ini. Tekan tombol komen dan isi jika ada pertanyaan, saran, atau ide untuk video-video berikutnya. Tekan tombol share jika merasa bermanfaat dan ingin dibagikan kepada teman, saudara, ponakan, atau adik kakak yang mau belajar. Sekali lagi, terima kasih.